Kalian tahu nggak, sistem ronda di Indonesia itu diadopsi dari sistem rondanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Mekah pada zaman dulu. Wah, benarkah sistem ronda ini diadopsi dari sistem politik Umar bin Khattab? Yuk kita bahas. Sesuai dengan narasi yang saya sebutkan di awal video tadi, teman-teman, sistem ronda di Indonesia merupakan sistem keamanan lingkungan yang sudah dilaksanakan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, sebelum masa kemerdekaan RI. Nah, konon sistem ronda ini bisa kita kaitkan dengan sistem ronda malam yang dipelopori oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di kota Mekah pada zaman dulu. Wah, jadi konsep atau sistem politik ini diterapkan atau diadopsi oleh masyarakat Indonesia pada saat ini. Luar biasa keren sekali ya. Yang mana teman-teman semuanya, kala itu Sayyidina Umar kebetulan sedang menjadi atau menjabat sebagai khalifah di Tanah Suci Mekah pada saat itu. Beliau kebetulan adalah khalifah kedua setelah setelah Abu Bakar As-Siddiq ya teman-teman. Nah, pada saat ronda malam tersebut, Sayyidina Umar melakukan sebuah inspeksi atau keliling di kota Mekah ya, guna untuk mengontrol keamanan masyarakat di lingkungannya pada saat itu. Nah, ketika Sayyidina Umar melaksanakan ronda malam bersama pengawalnya, beliau kebetulan kedapatan mendapati masyarakatnya yang sedang kelaparan nih pada saat itu. Nah, sebagai referensinya, kita bisa melihat atau menyimak film Umar bin Khattab ya pada saat itu. Ketika Umar melakukan inspeksi malam atau ronda malam, Umar mendapati masyarakatnya atau rakyatnya sedang mengalami kelaparan, yang dimana si masyarakatnya tersebut merebus sebuah batu gitu untuk menenangkan hati anaknya yang sedang kelaparan pada saat itu. Nah, kebayangkan sama kita semua, andai saja waktu itu Umar bin Khattab tidak melaksanakan ronda malam atau inspeksi malam untuk menjaga keamanan lingkungan, mungkin peristiwa bersejarah ini tidak akan diketahui oleh banyak orang ya. Sontak saja pada saat itu, si rakyat yang tengah mengalami kelaparan tersebut diketahui ya oleh Umar bin Khattab. Lalu si rakyat tersebut berkata demikian, katanya, "Terkutuklah Umar pemimpin kami." Padahal yang sedang berbicara dengan rakyat tersebut adalah Umar bin Khattab. Namun si pengawalnya pada saat itu akan memberitahu si rakyat tersebut. Namun dicegah oleh Umar karena Umar tidak ingin rakyat tersebut mengetahui bahwa beliau adalah Umar bin Khattab. Nah, makna dari peristiwa tersebut, inspeksi malam yang dilakukan Umar bin Khattab atau ronda bukan semata-mata untuk menjaga keamanan lingkungan saja, teman-teman. Tapi di situ kita bisa melihat ada sebuah nilai dan pelajaran ketika kita melaksanakan ronda malam atau inspeksi malam hari, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, semata-mata untuk kebutuhan sosial juga ya. Pertama, memang betul untuk menjaga keamanan lingkungan. Kedua, kita bisa mengetahui latar belakang masalah sosial yang tengah terjadi di masyarakat. Kan pada sejatinya di zaman sekarang kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu tetangga kita atau masyarakat di sekitar lingkungan kita ada yang sudah makan atau belum, kita tidak tahu kan. Nah, dengan adanya ronda malam ini, jadi kita bisa mengetahui seperti apa kondisi masyarakat di lapangan. Kemudian, konsep ronda ini diadopsi lah oleh masyarakat kita. Kebetulan masyarakat kita ini melaksanakan inspeksi atau ronda malam ini sudah dilaksanakan sejak zaman masa kolonial Belanda dulu. Tujuannya yaitu untuk menjaga keamanan, karena pada masa penjajahan Belanda, banyak sekali bandit-bandit yang melakukan kejahatan di wilayah masyarakat Indonesia pada saat itu. Sehingga dibentuklah ronda malam atau inspeksi malam gitu ya, guna untuk mengontrol keamanan lingkungan pada saat itu. Dan berkembanglah sampai sekarang. Jadi mungkin ada kaitannya mungkin ya, sistem ronda malam di Indonesia dengan sistem ronda atau inspeksi malam yang dilaksanakan oleh Sayyidina Umar pada saat itu di kota Mekah. Jadi bisa jadi ya, Sayyidina Umar itu menjadi sebuah pelopor, pemikiran Sayyidina Umar ini menjadi pelopor
yang diadopsi oleh masyarakat Indonesia. Tetapi saya tidak tahu dengan negara lain, apakah ada inspeksi malam? Ya mungkin ada saja, tapi dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kewenangan. Tetapi kalau di masyarakat Indonesia, kita secara tidak langsung diberikan beban langsung, bukan beban gitu ya, diberikan amanah langsung gitu oleh pemerintah setempat seperti RT dan RW untuk melaksanakan ronda malam, yang dimana gunanya pertama untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, yang keduanya kita bisa mengetahui gejala sosial dan masalah sosial apa yang terjadi di masyarakat yang tidak diketahui oleh masyarakat. Setidaknya di sini kita mengetahui gitu kondisi masyarakat, keadaan masyarakat seperti apa ketika tengah malam. Ya memang kita pastinya akan mengetahui gitu ya, setidaknya sedikit problem yang terjadi di masyarakat ketika melaksanakan ronda malam. Misalkan ada yang sakit di suatu lingkungan ya, misalkan ada yang sakit. Terus si orang yang sakit tersebut memerlukan bantuan pada saat malam hari. Jika terlaksananya ronda malam, mungkin setidaknya sedikit beban itu terbantu dengan orang-orang yang sedang berjaga ronda gitu, bukan hanya keamanan ya, tetapi di situ juga keterikatan sosialnya itu terjaga. Jadi unik sekali ya teman-teman. Ternyata sistem ronda malam yang ada di Indonesia itu hampir mirip dengan inspeksi malam yang dilaksanakan oleh Sayyidina Umar pada kala itu. Ya bisa jadi Umar bin Khattab ini ya, Sayyidina Umar bin Khattab ini merupakan bapak ronda malam pertama di dunia mungkin ya. Karena pada sejatinya kita tidak pernah mendengar gitu ya, ronda malam pernah dilaksanakan di mana-mana gitu. Paling kita pernah mendengar hanya ada di Indonesia aja sistem ronda malam itu. Karena keamanan di negara lain kita nggak tahu ya, apakah mereka juga melaksanakan ronda malam atau tidak. Karena yang kita ketahui gitu ya, di negara-negara maju, negara-negara lain di belahan bumi ini, tidak ada yang melaksanakan ronda malam selain dari di Indonesia gitu. Entah kenapa, entah keamanan di negara lain sudah terjamin atau tidak, kita tidak tahu ya. Kalau terjamin mungkin tidak akan terjadi tindakan kejahatan ya. Tetapi di Indonesia ronda malam masih dilaksanakan karena ada manfaat positifnya juga gitu buat masyarakat. Pertama dari sosial, dari keamanan. Keamanan juga masuk ke ranah sosial mungkin ya. Jadi sistem ronda malam ini ternyata dipelopori oleh Khalifah kedua, yakni Umar bin Khattab teman-teman. Luar biasa keren sekali ya. Mungkin sampai sini saja kita membahas narasi tentang sejarah ronda malam yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar pada saat itu di kota Makkah. Semoga bisa menambah sedikit wawasan dan informasi yang berguna gitu ya, narasi ini untuk kalian semua. Oke, terima kasih.